Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua yang saya banggakan, terutama para orang tua yang telah dikaruniai anak-anak yang sehat, yang cerdas, patuh kepada orang tuanya, itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Maka sepatutnya kita seraya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas kenikmatan itu yang berupa nikmat diberikannya keturunan. Para orang tua semuanya yang saya banggakan, bahwa anak adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus invest kita ke depan. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai orang tua tidak menginginkan anak-anak kita menjadi sebuah generasi yang tidak diharapkan, tetapi keinginan kita semua sebagai orang tua, apapun sukunya, apapun agamanya, ingin keturunan kita itu menjadi keturunan yang bisa dibanggakan, yang bisa berkontribusi, yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Maka sejatinya yang membentuk karakter anak adalah lingkungan, dan yang paling dominan adalah lingkungan keluarga. Kita tahu bahwa keluarga adalah sekolah pertama atau madrasah yang pertama. Maka dari keluarga lah kita memulai pendidikan anak itu. Dan anak tentu dengan usia yang masih dini, usia yang masih anak-anak sekali, tentunya tidak memahami apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, bukan tausiah, bukan anjuran atau bukan pengarahan kepada anak, tetapi lebih kepada suri tauladan atau contoh tingkah laku yang diberikan, yang diperlihatkan kepada anak untuk bisa dicontoh dengan baik agar menjadi kebiasaan yang baik ke depannya. Nah, untuk zaman sekarang anak mulai beranjak, apalagi bagi anak-anak yang sudah memasuki fase remaja. Ini mulai, menurut psikologi, mereka mulai besar rasa penasarannya. Sementara di sisi lain, di luar dugaan kita, mereka sudah bergaul dengan dunia media sosial, di mana kita sulit untuk mengkanter mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif daripada dunia media sosial tersebut. Maka tentunya ini akan mempengaruhi kepada psikologis ataupun karakter anak itu sendiri. Tentu hal ini kembali lagi kepada kita sebagai orang tua, bagaimana kita bisa membatasi anak-anak kita atau mengarahkan anak-anak kita agar mereka menggunakan medsos itu dengan baik, dengan positif, dan memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, dan kita pun tidak merasa khawatir dengan hal itu. Oleh karena itu, dalam dunia medsos ini acap kali anak-anak meniru dan belum bisa berpikir apakah itu, belum bisa menilai apakah itu baik atau buruk. Nah, ketika yang ditirunya itu berulang-ulang, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi satu kebiasaan, kita tentu akan sulit untuk bagaimana memperbaikinya kembali. Maka oleh karena itu, sikap kita ataupun langkah kita agar anak-anak kita betul-betul lurus, betul-betul terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif sehingga mengakibatkan satu kerugian bagi kita sendiri atau bagi anaknya dan bagi kita semua. Maka para orang tua harus betul-betul intens dalam memeriksa bagaimana alat-alat yang menjadikan mereka untuk bisa mengetahui dunia media sosial. Oke, di sekolah, selain di keluarga, anak-anak itu bergaul di lingkungan sekolah. Nah, kemudian di sekolah ini pun sama terbatas waktunya untuk bagaimana anak-anak bisa memahami dan mencontoh guru-gurunya. Oleh karena itu kembali lagi kepada keluarga, bagaimana di rumah betul-betul anak-anak itu bisa kuat pendidikannya sehingga ketika mereka masuk ke sekolah, mereka bisa menahan, menyaring daripada
kegiatan ataupun sikap-sikap yang tidak baik, kemudian di tempat mainnya mereka pun bisa menahan ataupun bisa menyaring daripada sikap-sikap yang tidak terpuji. Maka dikutip dalam suatu kitab, Bapak Ibu semua, apabila anak dibiasakan dari sejak kecilnya itu kebiasaan yang baik, maka itu akan menghasilkan karakter yang baik. Pun sebaliknya, apabila anak-anak itu diberikan suatu pengajaran yang buruk, maka tentu mereka akan menjadi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan akan menghasilkan karakter yang buruk bagi anak itu sendiri. Maka sekuat tenaga kita jauhkan karakter-karakter, sikap-sikap yang memang tidak baik itu. Anak itu tadi dikatakan, anak itu melihat, meniru. Kalau dalam berupa anjuran ataupun dalam berupa pembicaraan, arahan, anak mungkin belum bisa memahami. Tetapi yang dominan adalah anak itu melihat dan meniru dari apa yang dilakukan oleh orang tua. Tentu kalau ke arah sana kita tidak bisa sembarangan untuk bersikap di rumah, di depan anak-anak kita. Ketika ada permasalahan, kita bagaimana cara menyelesaikannya, permasalahan antara orang kita dengan pasangan kita di depan anak pun itu harus betul-betul bisa menjaga etika, menjaga kehormatan sekalipun di depan anak kita. Karena ketika kita menjaga kehormatan, anak akan bisa melihat bahwa sikap kita seperti ini adalah untuk menjaga wibawa. Anak pun akan terbiasa dan akan terdidik dalam dirinya bahwa menjaga kehormatan, menjaga wibawa, menjaga nama baik itu adalah sebuah pendidikan yang penting. Sekalipun dia di sekolah belum menerima materinya, menerima teorinya, menerima pengajarannya, tapi karena di rumah sudah menjadi kebiasaan untuk bisa bagaimana bersikap baik, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kemudian saling menyayangi, bagaimana untuk bisa ada rasa empati, maka itu akan tumbuh dengan pertumbuhan karakter remaja yang baik ataupun generasi yang baik. Sebaliknya apabila buruk, orang tua berbahasa kasar, orang tua berteriak-teriak di depan anaknya, orang tua membentak ketika anaknya salah, maka ini pun akan menjadikan satu didikan kepada anak. Ketika melihat orang lain salah, dia pun akan membentak kepada orang itu. Kemudian dia pun akan sering dan suka untuk bisa berteriak tanpa melihat situasi dan kondisi. Nah, tentunya dalam hal ini pilihlah oleh kita, jadikan keluarga sebagai lingkungan terbaik untuk pengajaran kepada anak kita. Kemudian kita bimbing anak-anak dan pantau anak-anak di sekolah dengan bantuan guru-gurunya untuk bisa berada dalam lingkungan yang baik, dan terutama di tempat dia main yang kita mungkin kita acap kali abai karena kesibukan kerja atau karena kesibukan dan lain sebagainya. Kita acap kali abai untuk bagaimana bisa mengontrol ataupun melihat, memonitor sebetulnya teman mereka itu di tempatnya bermain itu apakah positif atau bisa memberikan kenegatifan kepada anak kita itu. Itu terus harus kita pantau sehingga bisa menghasilkan 3 lingkungan ini yang saling berhubungan antara keluarga atau di rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dan di lingkungan dia belajar, di lingkungan dia bermain. Ini akan menjadi satu integritas ataupun ada integral keterhubungan, dan kalau 3-tiganya baik maka anak pun akan menghasilkan suatu kebiasaan yang baik, dan itulah yang akan kita banggakan sehingga anak-anak kita terhindar dari sesuatu yang negatif. Demikian untuk video ini sebagai pengetahuan bagi kita bagaimana dalam mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita terbiasa dalam hal yang baik untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, sehingga bisa bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.